Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Kota Surga part yang keempat. Di part sebelumnya, Lin Fan berhasil mengalahkan Baige, si preman terkuat di kampus, dan mengambil tasbihnya. Dan di part kali ini, Lin Fan berhasil menerobos ke ranah Ki Praktis. Lalu Lin Fan juga akan membuktikan diri ke ortunya Xiaozu kalau dia ini layak menjadi pasangan hidupnya Xiaozu. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di dunia ini, kultivasi terbagi menjadi 9 ranah, yaitu Ki Praktis, Foundation, Solidification, Emptiness, Nirvana, Immortality, Brokenness, Enlightenment, dan Domination. Penyebutannya mungkin akan berbeda-beda tergantung translate-nya. Immortality merupakan ranah pembatas antara para immortal dengan manusia. Gampangnya, ranah di bawah Immortality itu untuk manusia, sedangkan ranah di atasnya itu untuk para immortal. Seperti namanya, jika seseorang mencapai ranah Immortality, maka secara teori dia akan menjadi immortal. Dan itu membuat kita bisa membuka 9 lapisan Immortality. Kemudian, surga akan merayakan kelahiran kita sebagai seorang sosok immortal. Di kehidupan sebelumnya, Lin Fan sudah mencapai ranah Enlightenment. Namanya tersebar sampai ke 3000 dunia. Dengan teknik originalnya sendiri, Lin Fan melawan banyak musuh di dunia immortal dan tidak pernah kalah satu kali pun. Sejak saat itu, para immortal lain memanggilnya dengan sebutan God King. Dan setelah Lin Fan berhasil memperoleh batu Dewa 9 Surgawi, para immortal lain mulai bekerja sama untuk merebutnya dari Lin Fan. Terjadilah perang antara Lin Fan saat itu dengan para immortal lain. Namun sayangnya Lin Fan hanya mampu melawan 36 para immortal sendirian. Perang besar tersebut mengakibatkan keretakan surga. Dan ketika dalam keadaan terpojok, secara nggak sengaja Lin Fan mengevolusikan tekniknya hingga ke tingkat ekstrim. Akibatnya, para immortal yang menyerang Lin Fan langsung mokat semua, tidak bersisa. 36 immortal yang per individunya memiliki kekuatan yang hampir setara dengan dewa dibinasakan semua. Setelah pertempuran tersebut, setengah dunia immortal menjadi daratan kematian. Dan di saat yang sama, Lin Fan saat itu harus mati akibat hukuman dari surga. Dan dirinya kembali menjadi Lin Fan yang sekarang kita kenal. Fokus Lin Fan di dunia ini sekarang adalah meningkatkan kultivasinya lagi dan tak lupa juga meningkatkan semua tekniknya ke tingkat ekstrim, lalu kembali ke dunia immortal untuk menuntut balas. Langkah awal untuk memenuhi tujuannya adalah dengan menyerap energi spiritual roh hantu yang sedang berterbangan ke sana kemari di kamarnya. Nggak pakai lama, Lin Fan langsung menyerapnya. Proses kultivasi Lin Fan berjalan dengan lancar. Akhirnya Lin Fan mencapai tahap awal kultivasi, yaitu ranah Ki Praktis. Gara-gara urusan dunia, Lin Fan sampai lupa kalau belum mengkultivasikan teknik batu dewa 9 surgawi. Saat masih di dunia immortal, Lin Fan belum sempat mengkultivasikan batu dewa 9 surgawi ini. Dan di kehidupan kali ini, Lin Fan akan memaksimalkan semua kekuatan dari batu surgawi ini. Di kamar sebelah, terlihat Xiaodi yang lagi turu dengan nyenyak. Tak terasa, setengah jam pun sudah berlalu. Lin Fan gak nyangka kalau batu dewa 9 surgawi ternyata sekuat ini. Lin Fan yakin jika dirinya bisa menguasai kekuatan batu surgawi ini, pasti dia bisa berdiri di puncak alam semesta ini. Singkat waktu, panel berpindah ke sebuah gua yang tidak kita ketahui namanya. Seorang sepuh sedang melakukan kegiatan kultivasi di dalam sana. Tiba-tiba, sepuh ini batuk darah.
Dia terheran-heran dengan apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba, dia merasakan jika energi ki yang ada pada tasbih cucunya itu menghilang. Dia pun ngamuk mengetahui cucu kesayangannya yang bernama Baige dihabisi seseorang. Sepuh ini langsung ngamuk dengan mengeluarkan semua energi ki yang dia miliki. Sepuh ini bersumpah kalau akan membantai orang itu beserta semua orang-orang terdekatnya. Dia pasti akan membalaskan dendam ini apapun yang terjadi. Keesokan harinya, kita diperlihatkan kehidupan kampus yang masih seperti biasanya. Meskipun sudah naik ranah, Lin Fan masih kepikiran sama keluarganya Baige. Entah siapa yang muncul, pasti akan ada orang yang balas dendam padanya. Jika balas dendamnya langsung ke dirinya, itu akan jauh lebih mudah. Yang paling merepotkan adalah jika orang itu menyerang orang-orang terdekatnya. Jadi Lin Fan harus memikirkan cara untuk melindungi orang-orang terdekatnya, terutama Xiaodi, adik Loli kecilnya. Lagi bengong termenung, tiba-tiba Xiaozu menghampirinya. "Halo Lin Fan, gimana kabarmu hari ini?" sapa Xiaozu. Keakraban Xiaozu dan Lin Fan ini membuat Denny dan Zuxian kesal. Kenapa Lin Fan masih hidup? Apa si Baige gagal? Dan kenapa Pak Dekan belum juga mengeluarkan dia dari kampus? Ujar Zuxian dengan penuh emosi. Denny juga sama emosinya. Bagaimana tidak? Bang Abdul yang merupakan pentolan di klubnya kalah hanya dengan sekali pukul sama Lin Fan. Padahal dulu Lin Fan itu bocah lemah. Tapi setelah menghilang beberapa hari dan kembali, tiba-tiba jadi sangat kuat. Bahkan pihak kampus tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dan setelah Lin Fan kembali, dirinya merebut mahkota kampus, yaitu Xiaozu. Selama masih ada Lin Fan, tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan Xiaozu, kecuali jika mereka berdua menemukan sebuah kesempatan. Di saat Xiaozu lagi sendiri, disitulah kesempatan mereka berdua. Zuxian langsung paham maksud sebenarnya dari si Denny. Emang kenapa kalau Lin Fan jago bertarung? Siapa yang menidurinya duluan, dialah yang akan menjadi cowoknya, batin Zuxian. Lalu Xiaozu mentowel lengan Lin Fan. Dirinya menagih janji Lin Fan sebelumnya. Sebagai cowok gentle, Lin Fan tidak melupakannya. Lin Fan mengajak Xiaozu makan di restoran keluarganya Xiaozu. Sontak Xiaozu langsung kaget, Lin Fan mengajaknya ke restoran keluarganya. Sambil ragu-ragu, Xiaozu pun mengiyakannya. Ternyata di kehidupan sebelumnya, Lin Fan ini diremehkan karena miskin dan lemah. Hubungannya dengan Xiaozu tidak direstui sama orang tuanya Xiaozu. Namun saat ini kondisinya berbeda. Lin Fan akan menunjukkan ke orang tua Xiaozu kalau penilaian mereka terhadap dirinya itu salah. Sepulang kuliah, mereka pun sampai di restoran keluarganya Xiaozu. "Assalamualaikum, aku pulang," ucap Xiaozu. Melihat anaknya pulang cepat, si mamah langsung menyuruh Xiaozu buat bantu-bantu. Tapi dia terkejut melihat Lin Fan bersama anaknya. "Assalamualaikum tante," sapa Lin Fan. Bukannya menjawab salam, mamahnya Xiaozu cuman mengangguk doang. Dia langsung menarik tangan anaknya itu. Di belakang, si mamah memarahi Xiaozu karena sudah dibilangin jangan berhubungan lagi dengan anak itu, masih ngeyel aja. Tapi Xiaozu menerangkan kalau dirinya dan Lin Fan itu cuman teman doang. Dengan pengalaman yang dimiliki, jelas si mamah nggak percaya kalau mereka berdua cuma teman. "Lin Fan itu orang baik, mah," ucap Xiaozu. "Baik sih baik, tapi demi masa depan kau harus nyari cowok yang kuat dan kaya supaya bisa melindungimu," ujar si mamah. Iya, aku ngerti," balas Xiaozu. Si mamah menegaskan meskipun mereka bukan keluarga besar, Xiaozu tidak boleh sembarangan nyari teman, apalagi sama yang miskin dan lemah kayak Lin Fan. "Jangan menjelek-jelekannya, mamah nggak tahu apapun tentang Lin Fan,"
bentak Xiaoshu. Tiba-tiba gerombolan preman sudah datang ke restoran keluarganya Xiaoshu. Tanpa banyak basa-basi, para preman ini langsung memporak-porandakan restoran keluarganya Xiaoshu. Wang Long selaku bos preman menyuruh para pengunjung restoran untuk pergi, kalau nggak mau dibikin mampus. Sontak para pengunjung restoran langsung berlari keluar tanpa membayar makanan yang mereka beli. Ayah Xiaoshu pun turun untuk melihat siapa yang bikin rusuh di restorannya. "Loh, ternyata kalian," ujarnya sambil terkejut. "Halo bos, restoranmu laris ya? Ngomong-ngomong, kapan kau mau bayar utang?" ujar Wang Long. Dengan panik, ayahnya Xiaoshu menyuruh Wang Long untuk mendengarkan penjelasannya dulu. Ayah Xiaoshu menerangkan kalau dirinya baru aja bayar pajak, jadi sekarang belum ada uang buat bayar utang. Nggak pakai lama, Wang Long langsung mencekik leher ayahnya Xiaoshu. "Nggak bayar utang, itu artinya mati," ancam Wang Long. "Woi Komar, bapak-bapak ini nggak mau bayar utang, enaknya diapain?" tanya Wang Long. Ayah Xiaoshu meminta waktu seminggu lagi. Dia berjanji kalau seminggu lagi pasti bisa bayar utang plus bunganya. Melihat ayah dan suami mereka dicekik begitu, Xiaoshu dan ibunya langsung panik. Melihat ada dua wanita cantik di depannya, Wang Long akan memberikan waktu 3 hari jika dirinya bisa membawa pergi anak cewek dan istrinya itu. "Kalian berdua cepat lari, jangan pedulikan aku," teriak si ayah. Nggak pakai lama, Wang Long langsung membanting ayah Xiaoshu. Sontak si mamah langsung berdiri di depan melindungi anak ceweknya. "Anaknya milikku, kalian berdua urus ibunya," tegas Wang Long. Tiba-tiba Lin Fan menarik tangan Wang Long. "Jadi namamu Wang Long. Jika tidak mau ku bikin mokat, sekarang minta maaf dan bersujudlah," tegas Lin Fan. "Woi Lin Fan, kau ngapain? Nyari mati kah?" teriak si mamah. Wang Long pun bertanya, siapa Lin Fan ini? Kok bisa-bisanya menyuruh bos preman minta maaf sambil bersujud sama orang yang ngutang? "Kau tidak perlu tahu siapa aku yang sebenarnya," ucap Lin Fan. Sontak Wang Long langsung agak brutal. Kemudian dia berjalan menjauh sedikit dan memecahkan sebuah botol minuman. "Mampus kau bocah keparat," bentak Wang Long. Cuman botol pecah nggak membuat Lin Fan panik sedikit pun. Dan bauak, Lin Fan bisa menangkis botol itu tanpa terluka sedikit pun. Pecahan botol tadi malah mengenai wajah si Wang Long. "Bos, kok nggak apa-apa?" teriak si Komar. "Komar, bantai bocah ini untukku," teriak Wang Long. "Siap bos," ucap Komar dengan tegas. Duel antara Lin Fan versus Komar pun akan segera dimulai. "Jika kau kuat, terima pukulanku," teriak Komar sambil melayangkan pukulan kuat ke arah Lin Fan. "Lin Fan, menghindarlah," teriak ayahnya Xiaoshu. Dan dawas, Lin Fan mampu menghentikan pukulan Komar hanya dengan satu jari telunjuk. "Nani?" teriak si Komar. Dan dawas, Komar langsung KO hanya dengan sebuah sentilan. "Preman goblok, ucap Lin Fan sambil menghela nafas. Bagi Lin Fan sekarang, preman-preman ini hanyalah masalah sepele baginya. "Komar, bangun Komar!" teriak Wang Long. Lin Fan memang kuat, preman kampus saja dihajar. Pasti preman kota seperti mereka juga bukan tandingannya, ucap Xiaoshu. "Bagus nak, hajar mereka semua!" teriak si ayah. Seumur hidupnya jadi preman, baru kali ini Wang Long dipermalukan sama bocah kuliahan. "Gua habisi sekarang kau bocah keparat," umpat Wang Long. Dia langsung mengeluarkan pistol dan menembak Lin Fan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dengan kemampuannya sekarang, kecepatan peluru mampu Lin Fan hindari.
Lin Fan langsung membekap mulut Wang Long biar nggak banyak bacot. "Siapa kau ini sebenarnya, bocah?" tanya Wang Long. "Tidak penting siapa aku, bagiku kalian semua ini hanyalah serangga, paham?" tegas Lin Fan. Wang Long pun minta ampun supaya tidak dihabisi sama Lin Fan. Lalu Lin Fan memanggil Komar dan Cecep yang ada di belakang. "Sekarang bersujud dan minta maaf sama paman dan tante. Kalau tidak, gua habisi bos kalian ini," ancam Lin Fan. "Baik, Pak," ucap mereka berdua serentak. "Maafkan perbuatan kami, Tuan dan Nyonya," teriak Komar dan Cecep sambil bersujud. "Paman, jika dirimu masih utang buat judi online, aku tidak akan membantumu lagi," ucap Lin Fan yang membuat ayah Xiaoshu kapok main judi online. "Sekarang enyah dan jangan pernah kembali ke sini," tegas Lin Fan. "Baik, Pak," teriak Wang Long sambil lari ngibrit sejauh mata memandang. Gara-gara preman ini, mood bagus Lin Fan jadi rusak. Acaranya makan bareng Xiaoshu harus gagal lagi. Kemudian si Mamah mengucapkan terima kasih sama Lin Fan. Jika Lin Fan mau, si Mamah bisa menyediakan makanan istimewa untuk Lin Fan sekarang juga. Mood Lin Fan memang rusak. Namun setidaknya Lin Fan berhasil membuat kedua orang tuanya Xiaoshu terpukau. Dan untuk sekarang, dia pamit dulu sama keluarganya Xiaoshu. Xiaoshu pun penasaran dengan identitas asli Lin Fan. Dan di saat yang sama, dia juga kecewa karena nggak jadi makan bareng sama Lin Fan. Kemudian panel berpindah ke pusat kota. Xuxian dan Denny tahu jika Xiaoshu membawa Lin Fan pulang ke rumahnya. Jadi mereka berdua memutuskan untuk membuntuti Lin Fan dan Xiaoshu. Si Denny pun usul untuk mengambil foto memalukan mereka dan menggunakannya untuk mengancam Xiaoshu supaya mau pacaran sama Xuxian. Xuxian pun memuji ide bagus itu. Kalau Xiaoshu tidak mau jadi pacarnya, foto itu bisa mereka sebarkan ke seluruh universitas. Singkat cerita, mereka pun berpapasan dengan kelompok premannya Wang Long. "Bang Long, lama nggak ketemu," ujar Xuxian. "Loh, Dek Xuxian, ngapain di sini?" tanya Wang Long. Xuxian pun menceritakan jika dirinya mau memperkenalkan Bang Long dengan mahasiswa cantik. Mahasiswa ini jauh lebih cantik dari yang pernah Xuxian kenalkan dulu. Namun ada bocah kurang ajar yang tidak mengerti posisinya dan mengambil cewek itu darinya. Wang Long pun mulai sadar siapa bocah kurang ajar yang dimaksud sama Xuxian. "Tunggu dulu, orang yang kau maksud itu bukan bocah dari restoran di belakang sana kan?" tanya Wang Long. "Jangan-jangan bocah dengan rambut putih," imbuh Wang Long. "Bener banget bang, itu orangnya. Habisi dia sekarang bang," ucap Xuxian tanpa dosa. Dan dawas, Xuxian pun langsung terkapar kesakitan di lantai. "Siapa pula bocah ini? Aku nggak kenal, ayo pergi," teriak Wang Long. Mereka bertiga pun pergi meninggalkan Xuxian dan Denny di belakang. "Bang Long kenapa sih?" ujar Xuxian. "Bos, ayo kabur," ajak Denny dari belakang. "Kabur dari apa?" bentak Xuxian. "Bocah itu datang bos, kau mau babak belur, ayo lari," teriak Denny. Lin Fan yang masih jauh langsung menyadari keberadaan si Denny dan Xuxian. Nggak pakai lama, Denny langsung menarik Xuxian dan menyeretnya menjauh dari tempat itu. "Cepat banget mereka kabur," ucap Lin Fan. Tiba-tiba Lin Fan menerima panggilan masuk. Ternyata yang menelpon Lin Fan barusan adalah Bang Ning. Tanpa banyak basa-basi, Bang Ning menjelaskan jika dia punya teman dan saat ini sedang menderita penyakit yang aneh. Sudah banyak dokter dari dalam maupun luar negeri yang berusaha mengobatinya, namun tidak ada kemajuan sama sekali. Jadi Bang Ning ingin meminta bantuan Lin Fan untuk menyembuhkannya. Lin Fan pun heran
kenapa Bang Ning meminta hal itu? Padahal dirinya tidak pernah memperlihatkan kemampuan pengobatannya pada siapapun. Kenapa dirimu berpikir jika aku bisa mengobatinya, Bang? Tanya Lin Fan. Bang Ning mulai menjelaskan bahwa dulu Tuan Wei pernah bilang jika Lin Fan memiliki kekuatan kultivasi yang kuat. Hampir semua dokter tidak memberikan hasil. Jadi meminta tolong seorang kultivator adalah jalan satu-satunya. Jadi Pak Tua Wei punya pengamatan yang bagus ya, batin Lin Fan. Jika Bang Ning memang percaya padanya, maka Lin Fan berjanji pasti akan bisa menyembuhkannya. Jadi Bang Ning tinggal jemput Lin Fan sekarang. Bang Ning senang mendengar jawaban Lin Fan, dan dia langsung tancap gas ke tempat Lin Fan berada begitu Lin Fan memberitahu lokasinya. Singkat cerita, Bang Ning pun sampai di lokasi Lin Fan. Ayo berangkat sekarang, Bang, ucap Lin Fan. Loh, Anda tidak membawa peralatan apapun? Tanya Bang Ning. Sebagai seorang master kultivator, Lin Fan tidak perlu membawa peralatan kayak dokter. Dan singkat waktu, mereka berdua pun sampai di sebuah rumah yang sangat mewah. Para penjaga mempersilahkan Bang Ning dan Lin Fan masuk ke dalam. Di balik pintu inilah pasien yang mau diobati Lin Fan berada. Begitu masuk ke dalam, Lin Fan melihat seorang dokter yang sedang menjaga kondisi Pak Tua yang sedang kritis ini. Apakah Lin Fan akan berhasil mengobati Pak Tua ini? Kita akan lanjut lagi di part berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.